Oke teman-teman, dalam video ini saya ingin cerita mengenai IM Japan, atau ini adalah salah satu organisasi yang mengirim pemagang dari Indonesia untuk bekerja di Jepang sebagai pemagang gitu. Nah, banyak mungkin yang teman-teman bertanya, apa sih IM Japan gitu? Apa sih apakah IM Japan itu kayak sebuah organisasi yang dikelola negara gitu? Nah, sebenarnya yang pertama, IM Japan itu singkatan dari International Manpower Development of Japan gitu. Jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Disnaker dan pemerintahan Jepang melalui IM Japan gitu. Jadi IM Japan itu miliknya Jepang yang untuk kerjasamanya dengan Indonesia melalui itu gitu. Dan IM Japan sendiri teman-teman gak hanya ada di Indonesia. IM Japan ada di beberapa negara seperti Vietnam banyak ya, Thailand, apalagi Sri Lanka gitu. Nah, IM Japan ini bekerja ke negara ini, negara ini, dan termasuk Indonesia. IM Japan bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia melalui Disnaker. Oleh sebab itu, jika ingin mendaftarkan diri ke IM Japan sebagai pemagang, kita harus mengirim berkas ke Disnaker gitu. Saya juga dulu, karena saya melalui IM Japan, saya mengirim berkas ke Disnaker tahun 2017. Dan saya mengikuti tes 2017 juga, bulan 11. Dan saya mengikuti tes bahasa bulan 1. Dan pelatihan bulan 5, bulan 6, sampai bulan 10. Ya, proses lama, dan saya cancel 6 bulan karena ada bermasalah perusahaan di Jepang yang akan saya tuju. Dan saya berangkatnya tahun 2019 jadinya. Proses yang lama. Memang IM Japan lama prosesnya teman-teman. Serius saya katakan lama prosesnya. Tetapi ini lebih kepada dibiayai negara gitu. Saya nggak tahu biaya negara atau lebih tepatnya dari dinas ketenagakerjaan ya. Kita mendapatkan bantuan biaya kalau di IM Japan, seperti biaya pelatihan, biaya transport datang ke Jepang gitu. Nah, itu sekilas yang saya ketahui tentang IM Japan gitu, yang saya ikuti. Nah, apa sih perbedaan IM Japan dan swasta? Jadi, kalau IM Japan dan swasta teman-teman, yang pertama sekali yang paling membedakan, di dalam IM Japan itu kita mendapatkan subsidi kayak seperti sebuah pelatihan kita gratis. Tapi ada hal-hal yang perlu kita bayar di dalam IM Japan. Contoh yang saya sebutkan nih, yang mendapatkan subsidi adalah pelatihan tahap 1 di daerah selama 2 bulan kita gratis. Gratis yang saya maksud adalah gratis tempat pelatihan, ada gratis juga guru yang melatih. Tapi untuk makan selama di pelatihan tahap 1 kita bayar sendiri. Dan yang untuk bayar sendiri juga tes kesehatan di pelatihan tahap 1, tahap 2, tes kesehatan selalu bayar sendiri gitu. Tetapi ketika udah masuk ke pelatihan tahap 2, kita biaya tempat tinggal, makan ditanggung, dan biaya pelatihan juga ditanggung gitu. Dan terakhir kita sampai ke Jepang, pesawat ditanggung, dan pelatihan 1 bulan di training center ditanggung, dan biaya hidup awal di Jepang kita diberi gitu. Sedangkan swasta, semua kita yang ngebayar gitu, sampai biaya pesawat gitu. Dan yang saya dapat informasi, memang biaya untuk swasta ini cukup mahal. Saya nggak berani mengatakan angka gitu karena saya tidak memiliki referensi, tetapi cukup mahal teman-teman. Jauh dari IM Japan. Tetapi IM Japan prosesnya panjang, itu dia. Panjang. Banyak orang yang gagal di prosesnya karena kerasnya pelatihan. Banyak juga teman saya yang gagal di prosesnya, di pelatihannya, pas seleksinya, karena waktu sudah masuk ke dalam pelatihan kita memiliki tes di setiap bab, seperti sistem gugur gitu, cukup keras. Itu yang paling membedakan. Nah, nomor 3, cara mendaftar IM Japan itu bagaimana? Cara mendaftar IM Japan langsung melalui Disnaker di provinsi masing-masing, tidak ada cara lain. Yang keempat, untuk IM Japan sendiri harus ada tes teman-teman. Setelah video ini, teman-teman bisa melihat video berikutnya. Akan saya buat tes apa sih dalam IM Japan.
Tapi untuk masuk IM Japan harus mengikuti tes dan seleksi yang mereka sediakan. Nah, di dalam IM Japan memiliki pelatihan. Pelatihannya dibagi menjadi 3. Yang saya katakan pertama. Yang pertama ada pelatihan di daerah. Yang kedua pelatihan di pusat, di CPS, atau kadang selain di CPS di Bekasi, kadang dia di Lembang, teman-teman. Saya 3 tahun yang lalu di Lembang, tetapi 5 tahun yang lalu itu ada di CPS. Yang ketiga ada pelatihan training center di Jepang. Di Jepang ya, di mana sih kemarin? Ya, saya lupa namanya. Dan yang ketiga di Jepang cuma 1 bulan. Yang pelatihan tahap 1 itu hanya 2 bulan. Tahap 2 ini ada 2,5 bulan ya. Terkadang ini tergantung pemanggilannya, teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan pemanggilan ke Jepangnya atau CEO kita sudah turun, kita akan langsung dipercepat mungkin. Bisa hanya 2 bulan, tetapi bisa sampai 3 bulan, bahkan 4 bulan jika CEO kita belum turun. Tetapi kalau yang untuk tahap 3 yang di pusat, di Saitama itu 1 bulan. Itu seperti pelatihan kayak mempersiapkan kita dengan budaya Jepang yang asli, yang sebenarnya gitu. Dari cara makan, dari dengan kehidupan di Jepang gitu, cara mandi, cara minum dan lain sebagainya. Karena di Jepang kita bisa minum langsung dari air keran, teman-teman. Ya, gitu. Kita akan mendapatkan semua pelatihan itu pertama di pusat gitu, di Saitama. Nah, yang menarik ini daripada IM Japan, ada tunjangan usaha loh. Nah, untuk tunjangan usaha untuk 3 tahun, program 3 tahun, dia mendapatkan tunjangan 60.000 yen gitu, atau 60 mang. Nah, sekarang sudah ada pekerjaan yang sampai 5 tahun, encho gitu. Dan ini mendapatkan tunjangan sampai 100 mang atau 1 juta yen gitu. Itu salah satu yang paling membedakan daripada IM Japan gitu. Jadi karena tujuan IM Japan yang ada di Indonesia sebenarnya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan mengirim ke Jepang, dengan harapan setelah kembali dari Jepang dapat membangun ataupun membuka usaha di Indonesia gitu, dan membangun usaha-usaha kecil-kecilan dari tunjangan usaha itu gitu, sehingga mendukung perekonomian yang ada di Indonesia gitu. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai IM Japan yang bisa saya share. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ini bermanfaat tolong di-share dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan saya sangat berterima kasih jika teman-teman mendukung channel YouTube ini sehingga saya dapat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi dan bermanfaat lagi. Mite kureta, arigatou gozaimasu.